Pemirsa, razia manusia silver di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai perlawanan. Satpol PP dilempari batu dan dipanah busur saat ditertibkan. Inilah video viral saat manusia silver yang kerap mangkal di perempatan Jalan Veteran dan Sungai Sadang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan perlawanan saat hendak dilakukan penertiban. Meski sempat berusaha kabur, para manusia silver memberikan perlawanan dengan dibantu oleh keluarganya. Mereka melempari petugas Satpol PP Kota Makassar dengan batu serta melontarkan busur panah. Beruntung tidak satupun petugas Satpol PP yang terkena luka serius, hanya luka lecet di bagian kaki akibat lemparan batu. Dinas Sosial Kota Makassar sendiri telah memasang papan bicara terkait larangan bagi masyarakat pengguna jalan untuk memberikan uang kepada pengemis dan sejenisnya. Menjadi resiko dari kami dari Satpol PP, karena itu adalah tugas kami untuk menertibkan dan memperlancar arus lalu lintas. Karena kita akan ketahui mereka itu banyak menimbulkan, kami dapat laporan meresahkan dan menimbulkan kerasahan di masyarakat, terutama pengguna jalan. Satpol PP Kota Makassar akan terus melakukan penertiban guna menekan praktik pengemis jalanan dengan berbagai modus. Dari Makassar, Leo Muhammad, Nur iNews melaporkan. Penertiban PKL di Pasar Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang emak-emak mengamuk dan mengusir petugas. Wanita ini mengamuk saat petugas Satpol PP hendak memindahkan lapak dan gerobak dagangannya yang dianggap berada di atas badan jalan di kawasan Pasar Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Tak sampai di situ, perempuan tersebut bahkan mengambil golok dan mengejar petugas yang tengah menertibkan lapaknya berjualan. Sejumlah PKL yang ditertibkan di lokasi ini pun mengamuk dan melempari petugas dengan air cabai, menolak lapak mereka ditertibkan. Para pedagang tak terima lapak mereka berjualan disita petugas karena berada di atas badan jalan. Penertiban dilakukan untuk menata kembali para pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan. Saat ini kita melaksanakan kegiatan penertiban dan pengawasan di Pasar Bandar Buat karena memang ada banyak laporan dari masyarakat bahwa kurangnya tempat parkir dan juga sedikit semrawutnya keadaan di sekitaran pasar tersebut. Dan untuk penertiban ini kita menertibkan seluruh PKL yang tidak pada tempatnya dan mengosongkan kembali daerah parkir. Sehingga kita mengharapkan nanti pengunjung akan merasa nyaman ketika mengunjungi Pasar Bandar Buat tersebut. Dan untuk itu kegiatan pelataran parkir maupun pelataran-pelataran di luarnya yang berdekatan atau fasum yang ada di dekat dari Pasar Bandar Buat tersebut harus kita tertibkan dan kita kosongkan sesuai dengan peruntukannya. Walaupun mendapat penolakan dari sejumlah PKL, penertiban tetap dilakukan hingga para PKL yang berjualan di badan jalan kembali ke tempat yang telah disediakan di kawasan Pasar Bandar Buat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM buntut kebijakannya mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Sementara Menteri HAM justru mengapresiasi program ini dan berencana menjadikannya program nasional. Pembinaan karakter pelajar bermasalah di barak militer pada gelombang pertama dimulai pada Jumat 2 Mei 2025, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional.
Hingga saat ini tercatat 274 siswa dan SMA dan SMK yang telah mengikuti program yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Namun kini seorang wali murid bernama Adel Setiawan asal Babelan Kabupaten Bekasi melaporkan Gubernur Jawa Barat tersebut ke Komnas HAM pada 8 Mei 2025. Adel Setiawan selaku pelapor merasa tidak setuju dengan kebijakan mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer. Ia pun berharap program ini dihentikan karena berpotensi melanggar hak asasi manusia. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Sementara itu dalam pertemuannya dengan Deddy Mulyadi kemarin, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai justru mengapresiasi program pembinaan siswa bermasalah di barak militer. Jika program ini berhasil di Jawa Barat, Kementerian HAM akan mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menerapkan program ini secara nasional. Hal baik yang sedang dimulai di Jawa Barat ini, menurut saya, kami ikut turut serta mendorong, ya, ikut turut serta mendorong. Siapa tahu kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia. Masif di seluruh Indonesia untuk ke depan. Pembinaan siswa bermasalah di barak akan dilaksanakan selama 30 hari yang terdiri dari 2 hari masa orientasi. Kemudian 14 hari level dasar dan dilanjutkan dengan 14 hari lagi level lanjutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di tengah manuver Gubernur Jawa Barat menangani permasalahan masyarakat, spanduk bertuliskan sindiran menyebar di beberapa titik di Kota Bandung. Ya, inilah video warganet Instagram bernama @yogiardi yang mengabadikan spanduk sindiran bagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dalam spanduk tersebut bertuliskan KDM lain Bapak Aing atau KDM bukan Bapak saya. Spanduk ini ditemukan warga sudah menempel di kawasan Jalan RE Marta Dinata dan Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Selain itu, warga juga tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk ini. Spanduk kayaknya mungkin 2 hari ke belakang atau kemarin gitu. Sewaktu saya kerja malam nggak ada. Nggak ada. Ya, 3 hari ke belakang mah nggak ada. Berarti baru-baru kan? Baru-baru ini gitu. Saya juga baru lihat tadi gitu. Tapi ada kelihatan orang yang motoin atau gimana? Oh enggak, saya nggak lihat. Ramai sekolah militer untuk anak nakal. Sejumlah istri meminta tolong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk menitipkan suami mereka agar tidak nakal dan menurut istri. Sementara para suami mengadukan istrinya yang hobi belanja online. Kalau mengirim paket, ulas dikirim ke kantor wae. Kan gaji kuridinya. Paket COD kudu ke kantor wae deui. Aduh. Biar aku kudu laporkan ke Kang Deddy mah. Pak tentara satu ini mengeluhkan istrinya yang curang karena sering memesan paket COD ke kantornya sehingga ia yang terus membayar padahal gajinya sudah diserahkan ke istri. Pak Deddy, iya majikan abi belanja online wae Pak Deddy. Cik pangawakeun gerak ka barak, ya sina wajib militer lah begitu. Sementara bapak-bapak ini meminta istrinya dibawa ke barak militer daripada terus-terusan belanja online. Namun, tak hanya para suami yang mengadu. Iya tingali salaki abi balikna burit wae tara bebeja lamun irek indit ka mamana teh ya pada dicandak we ka barak ya salaki abi mah. Di hadapan suaminya, ibu-ibu ini meminta bantuan Kang Deddy Mulyadi untuk membawa suaminya ke sekolah militer karena sang suami suka pulang malam dan tidur terus. Ka barak Pak Deddy salaki abi candak ka barak. Pak Deddy Mulyadi Bapak Aing pangbejakeun ya.
Lamun anu salaki HS wae kumaha pada di lamun di bawah etap latihan wajib militer. Beh disiplin lah. Beh teu HS wae. Beh gurejakeun usahana. Kalumandangan molor we. Jigana ieu mah salaki aing keur. Konten serupa juga diunggah oleh ibu-ibu lain yang mengeluhkan suaminya yang hobi tidur dan malas. Urusan salaki nu HS wae kumaha pada di pangbawakeun pangangkutkeun ya ka kanang tentara ya, ka barak tentara. Dedi nih Pak Dedi, nih ada yang bandel. Tak ketinggalan, istri Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diki Chandra, juga melaporkan suaminya yang bandel, tetap makan gorengan dan tidak mau minum obat. Harus sama istrinya terus, nih Pak Dedi angkut ke barak. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Penyegalan dan pengembokan gerbang SDN Utan Jaya Cipayung Depok berakhir. Aktivitas sekolah yang sempat mandek akibat sengketa lahan kembali berlanjut. Pembukaan paksa gembok pagar SDN Utan Jaya ini langsung disambut teriakan kemenangan oleh orang tua murid. Mereka senang karena anak-anak mereka bisa kembali ke sekolah. Selain membongkar gembok dan pagar, petugas juga menurunkan spanduk yang berisi tuntutan dari pihak yang mengaku pemilik lahan. Sejak digembok pada Rabu lalu, para siswa tak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Menanggapi kasus ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada penyegelan atau penggembokan terhadap fasilitas pendidikan. Apalagi yang berakibat pada menghentikan kegiatan belajar siswa. Dan pokoknya tidak boleh lagi ada penyelegaan lahan di mana anak-anak sekolah ya. Kalau keberatan ke pengadilan saja. Artinya harus dibuka ya oleh harus dibuka. Guna mencegah kejadian serupa terulang, petugas Satpol PP Kota Depok akan disiagakan di lokasi sekolah untuk beberapa hari ke depan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.